Romo Michael Sastro Pratejo SJ lahir di Kepil Wonosobo pada tanggal 22 Oktober 1934. Romo Sastro salah seorang tokoh intelektual, pendidik, dan pemikir filsafat Indonesia yang cukup berpengaruh. Kontribusinya dalam dunia pendidikan tinggi, terkhusus bidang filsafat dan teologi, dikenal di kalangan akademisi. Romo Sastro dikenal sebagai seorang pendidik inspiratif dan berpengaruh bagi generasi muda melalui pemikirannya yang relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Perjalanan sebagai seorang pendidik diawali dengan menjadi dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara sebagai dosen tidak tetap pada tahun 1969 hingga 1971. Menjabat Rektor STF Driarkara pada tahun 1979 hingga 1980 dan menjadi dosen di tempat yang sama pada tahun 1980 hingga 1989. Pada tahun 1989 hingga 1993, Romo Sastro mendapat tugas perutusan sebagai Rektor Unika Sugio Pranoto Semarang. Tugas perutusan kembali datang pada tahun 1993 hingga tahun 2001, Romo Sastro menjabat sebagai Rektor Universitas Sanata Dharma. Pada masa inilah, IKIP Sanata Dharma bertransformasi sebagai Universitas Sanata Dharma pada tanggal 20 April tahun 1993, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat seiring kemajuan zaman. Sepanjang tahun 1993 hingga tahun 2001, selain FKIP, dibuka berbagai prodi baru seperti sastra Inggris, sastra Indonesia, sejarah, akuntansi, teknik elektro, teknik mesin, informatika, farmasi, psikologi, ilmu religi dan budaya, magister kajian bahasa Inggris, D3 Mekatronika, dan lain-lain. Selain seorang pendidik, Romo Sastro dikenal sebagai seorang penulis, pemikir yang kritis dan mendalam. Karyanya seringkali membahas isu-isu sosial, politik, dan budaya yang up-to-date di kehidupan masyarakat Indonesia. Selama berkarya, Romo Sastro telah menghasilkan banyak karya tulis dari artikel maupun buku. Romo Sastro kembali mengajar di STF Driarkara pada tahun 2001 hingga tahun 2021, hingga pada masa pensiun sebagai pendoa di Wisma Emmaus Girisonta. Romo Sastro telah berpulang ke Sang Pencipta pada tanggal 17 Februari 2024 di Rumah Sakit Santa Elizabeth, Semarang. Namun, warisan dan kenangan berharga dari Romo Sastro selalu menyala dan berkobar. Kita mesti siap jiwa raga sebelum bertemu Romo Sastro, karena beliau akan tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang kita mungkin nggak tahu jawabannya. Saya curiga beliau sudah buat banyak PR tentang kita, sehingga kita ditanya sesuatu yang kita belum sempat berpikir, dan itu menariknya Romo Sastro, dan pertanyaan itu memicu kita untuk terus belajar, terus mencoba yang terbaik, karena beliau orang yang menurut saya mengharapkan setiap itu berkembang secara penuh. Saya mempunyai kenangan khusus terhadap Romo Sastro ini. Tidak pernah ketemu di Sanata Dharma ini, tetapi saya ketemu dengan beliau Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, menjalani S3, ketemu dengan beliau, minta berkonsultasi. Meskipun dia tidak menjadi pembimbing atau promotor saya, tapi saya juga mengalami kuliah di
mata kuliah yang beliau ampu, yaitu filsafat kebudayaan. Selesainya saya S3 itu hari promosi doktor, itu adalah hari beliau wafat, yaitu 17 Februari 2024. Saya menjalani sidang promosi itu siang hari, pagi sampai siang hari. Sorenya beliau meninggal. Mungkin waktu itu beliau merasa sudah selesai tugasnya karena saya sudah lulus itu. Dia membedakan dengan humanisasi dengan hominisasi. Hominisasi adalah proses evolusi sampai terbentuknya manusia. Tapi evolusi tidak berhenti, evolusi berjalan terus, dan proses evolusi itu diserahkan pada manusia, tidak pada insting saja atau tidak pada alam, tapi pada manusia. Nah itu, maka pendidikan adalah keterarahan dari evolusi. Evolusi menjadi manusia. Romo Sastro ingin bahwa pendidikan itu sungguh memanusiakan manusia, bukan hanya sebagai slogan, tapi manusia yang benar-benar mumpuni, manusia yang bisa menginspirasi sesama, manusia yang bisa menunjukkan kualitas terbaik dari manusia itu sendiri. Maka beliau sangat ingin pendidikan itu adalah pendidikan karakter, pendidikan yang sungguh membangun watak kita. Kalau dikatakan dia mengkritik pendidikan, itu tidak. Dia sangat mencintai pendidikan. Dia mengulas persoalan-persoalan pendidikan bukan dengan cara mengkritik, tetapi dengan gagapi, istilahnya, gagapi dasar-dasarnya. Misalnya dalam buku Pendidikan Multidimensional itu, Romo Sastro menggarisbawahi pentingnya kita itu menangkap kemampuan-kemampuan manusia, kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dia mengistilahkan sebagai kapabilitas. Di dalam kebudayaan yang postmodern itu, orang menjumpai fenomena-fenomena mengejutkan mengenai manusia. Misalnya di dalam buku Pendidikan sebagai Humanisasi, dia lihat atau meraba pertanyaan, sebenarnya pertanyaan dasar semua umat manusia. Mengapa manusia bisa jahat? Sudah dididik, tetap saja korupsi. Sudah diajari moral, tetap saja tidak toleran. Bahkan di kelas pun kita belajar mengenai toleransi, dan itu bukan hal yang jauh ya, yang ada di Indonesia. Dari kecil sampai besar kita belajar mengenai toleransi, tetapi terpicu sedikit saja udah langsung marah. Romo Sastro ingin setiap orang membaca karya sastra, karena sastra adalah pengendapan seluruh pemikiran hidup manusia. Salah satu cita-cita yang beliau gambarkan mengenai manusia adalah manusia yang bisa happy, yang gembira, yang mau berperan di dalam kehidupan sosial, menjadi warga negara yang aktif. Beliau menggambarkan postmodernisme dengan konsumerismenya itu sangat mendarah daging dalam diri manusia. Tapi dia menggarisbawahi sekali lagi bahwa manusia itu bisa dididik dan harus dididik.